wassalam anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi, selamat datang jamaah kajian subuh Bait Al-Hikmah Khalifatur. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kuliner di dalam dunia Islam ya. Dan insya Allah pagi hari ini akan disajikan oleh narasumber kami yang luar biasa, Ibu atau Mbak Marfuah Panji Astuti, yang biasa kami panggil dengan Mbak Utik. Sebelum kita mulai pemaparannya, kami dengan segala hormat memohon kesediaan kepada Bunda Empet untuk menyampaikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan, Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang pagi hari ini menghadirkan kita dalam rangka tholabul ilmi dan silaturahmi, yang kebetulan hari ini adalah sangat baik sekali pemateri, dan ini adalah kesukaan ibu-ibu semuanya, ingin tahu bagaimana kuliner baik di yang tidak Islam, ini lebih-lebih yang syariat dalam agama Islam. Yang kami undang pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih telah bergabung dengan kami Khalifah. Mudah-mudahan pertemuan ini diberikan rahmat dan barokah dari Allah. Dan semuanya adalah yang hadir ini, mudah-mudahan kita menambah ilmu dan ilmu. Bagaimanapun juga kita orang yang mencari ilmu dan memahami ilmu, sedang ingin tahu tentang ilmu-ilmu ini, oleh Allah ditinggikan derajatnya di sisinya. Dan pada kesempatan ini semoga semua sehat, bisa menikmati, dan bisa kita menambah wawasan yang lebih luas lagi di dalam ilmu-ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu untuk bekal kita ke akhirat. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan selamat, dan ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak bisa menyimak dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak Upik, semoga ilmunya kami akan terima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Bunda Empet. Terima kasih Bunda. Terima kasih, sama-sama sayang. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan profil Mbak Utik ya. Ya, ini adalah judul kajian kita pada pagi hari ini. Warisan kuliner Islam untuk dunia. Nah, beliau adalah biasa akrab dipanggil Utik atau Mbak Utik, adalah seorang jurnalis yang sudah 24 tahun aktif di sebuah media nasional. Beliau juga adalah seorang penulis buku sejarah dan peradaban Islam yang dikemas dalam bentuk buku traveling. Buku-buku yang telah edar, serial Jelajah Tiga Daulah yang terdiri dari Journey to Andalusia, itu di Spanyol, Journey to the Greatest Ottoman itu di Turki, dan Journey to Samarkand di Uzbekistan, seperti profile picture di belakang saya ini ya. Ini adalah Samarkand. Kemudian buku-buku berikutnya yang masih dalam proses produksi antara lain Journey to the Golden Age, Journey to Uyghur, Journey to Silk Road. Beliau juga seorang traveler, menyusuri bumi Allah yang luas, menapaktilasi jejak-jejak peradaban Islam, memunguti hikmah yang berserakan pada siapa saja yang mau membacanya. Perjalanan ke 3 benua, Afrika, Eropa, dan Asia, dengan tujuan ingin sebanyak-banyaknya sujud di masjid-masjid yang dijumpainya di setiap lengkung bumi Allah. Perjalanan menapaktilasi jejak peradaban Islam yang dilakukannya selama ini dilakukannya bersama Khalifah Tur. Alhamdulillah. Nah, lalu buku-buku yang menjadi warisan, yang menjadi wakaf literasinya adalah Journey to Aqsa, ya, Journey to Baitullah yang masih dalam proses kerjasama dengan Khalifatur, kemudian juga Journey to the Light yang merupakan wakaf literasi ketiga
yang seluruh royalti dan penjualan buku itu digunakan untuk program pembelian buku mahasiswa Indonesia yang tengah studi di Universitas Al-Azhar Kairo. Ya, demikian sedikit profil dari Mbak Utik. Ini alhamdulillah sudah banyak yang terkumpul pada pagi ini ya, sudah banyak yang hadir. Oleh karenanya mari saja kita segera mulai pemaparan dari Mbak Utik. Waktu dan tempat kami persilahkan, Mbak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mohon maaf dulu, ini sepertinya virtual background saya agak bermasalah, jadi tiba-tiba saya seperti muncul dari dalam gua. Tapi percayalah ini sebenarnya tidak di dalam gua gitu ya. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Pak Rustam Sumarna selaku owner dari Khalifatur. Assalamualaikum Pak Rustam, lalu Bunda Empat, Salam. Masya Allah Bunda yang sudah istiqomah selalu hadir setiap pagi. Semoga sehat dan selalu berlimpah berkah. Juga saya lihat tadi ada Uwi ya, Uwi apa kabar? Sudah sehat sepertinya sudah mulai roadshow lagi. Juga semua Bapak Ibu, teman-teman, sahabat yang berkenan join pagi ini, semoga Allah curah-curahkan berkah dan ridhonya pada kita semua. Amin. Pagi ini saya diminta bicara tentang warisan kuliner Islam untuk dunia. Masya Allah, saya mau mengemukakan satu fakta dulu Bapak Ibu. Jadi selama pandemi ini, itu konten yang viewernya naik signifikan di YouTube itu adalah tayangan kuliner. Atau yang kita sering sebut itu food vlog. Atau kalau anak sekarang nyebutnya mukbang gitu ya. Jadi mukbang ini dari bahasa Korea. Tapi kemudian udah jadi bahasa gaul gitu ya kalau di Indonesia, berasal dari kata mukja yang artinya ayo makan dan bangsong yang artinya siaran. Jadi kurang lebih ini siaran makan-makan gitu ya. Nah, kenapa sih orang-orang ini kok seneng gitu ya nonton tayangan kuliner ini gitu. Jadi ada seorang pakar perilaku makan namanya itu Amanda Greenless itu menyebutkan bahwa menonton orang makan itu ternyata bisa membantu manusia untuk meredakan rasa kesepiannya. Nah, di saat mobilitas manusia ini dibatasi karena pandemi, tayangan seperti ini tuh bisa membuat manusia itu merasa terkoneksi dengan orang lain. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada yang seneng gitu ya nonton nonton tayangan kuliner gitu ya, coba tolong dipertanyakan jangan-jangan lagi merasa kesepian gitu. Enggak gitu ya. Oke, konten ini yang ditayangkan ini kadang-kadang itu, yang menjadi catatan kita ya Bapak Ibu, itu kadang-kadang suka agak lebay gitu ya. Misalnya makan, mie instan 1 porsi tapi cabenya 100 gitu ya, atau misalnya makan bakso 5 porsi ditaruh di kayak baskom gitu terus sekali makan dihabiskan gitu, atau makan di tengah laut, atau makan di tengah kuburan gitu, atau makan sama singa gitu, pokoknya udah enggak gitu. Hanya untuk mengejar, apa namanya, konten. Kenapa sih sampai segitunya gitu? Ternyata memang, di belakangnya itu ada banyak hal gitu ya, ini namanya juga industrialisasi gitu ya. Jadi tercatat salah seorang food vlogger di Indonesia yang subscriber-nya itu hampir 10 juta, itu penghasilannya bisa sampai 3,1 miliar hanya dengan makan di depan kamera. Ini yang kemudian bikin generasi-generasi instan ini terus kepingin seperti itu. Sebenarnya bagaimana sih, Islam memandang, kuliner ini gitu ya, lalu, apa saja sebenarnya warisan yang sudah ditinggalkan oleh peradaban Islam untuk dunia terkait dengan kuliner ini. Kita bisa mulai slide-nya, Mas Regi atau Mas Dea, Ya, silakan. saya akan bantu share, tapi sebelumnya ini mau izin saya izin menyampaikan ya kepada para jemaah bahwa nanti di akhir kajian kita akan bagikan door prize ya seperti biasa, buku hasil karya Mbak Utik kita akan bagikan kepada 3 orang hadirin yang beruntung ya. Nanti bentuknya bisa pertanyaan, bisa kuis ya. Nah, jadi harap untuk dapat disimak dengan sebaik-baiknya. Baik, kita mulai dengan, slide pertama, Mas. Ya. Ya, Islam itu sudah secara tegas Bapak Ibu mengatur soal makan dan minum. Salah satunya seperti yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus pada
pada setiap memasuki masjid, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat tadi gitu ya, kenapa tayangan kuliner ini kemudian hits gitu ya selama pandemi, lalu bagaimana itu terus mempengaruhi banyak generasi muda Muslim termasuk kita gitu ya, tiba-tiba pengen coba makan ke sana ke sini, yang enggak itu harusnya ini menjadi batasan bagi kita. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Ibnu Asyur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir itu menyebutkan bahwa ayat tersebut itu sebenarnya mengindikasikan tentang pemeliharaan kesehatan, tapi dikaitkan dengan kebutuhan makan dan minum. Jadi ada batasan gitu ya dalam Islam, makan ini harus memenuhi koridor kesehatan. Ini nanti akan menarik sekali kalau kita bahas lebih lanjut. Sudah bisa slide-nya, Mas Regi? Di saya kok belum bergerak? Oke. Next slide. Ini sudah tadi. Jadi saya akan memulainya dengan bagaimana peradaban Islam ini mewariskan kuliner untuk dunia. Kita mulai dulu dari buah dan sayur. Jadi Bapak dan Ibu, sejak abad ke-9 itu sistem pertanian di kota-kota besar di dunia Islam, di Timur Tengah, di Afrika Utara, sampai Andalusia, itu sudah keren banget gitu ya, sudah advance. Karena apa? Karena dilengkapi dengan sistem irigasi yang komprehensif. Bapak Ibu jangan bayangkan di Bandung, apalagi di Lembang gitu ya, yang tanaman buah sayur itu bisa tumbuh dengan subur gitu, dengan mudahnya. Ini kita bayangkan di gurun gitu. Jadi kalau sistem pertanian untuk buah dan sayur tidak ada supply air yang cukup, ini tentu nggak akan tumbuh karena sayur ini butuh banyak air. Nggak mungkin juga mengandalkan hujan karena mereka hujan hanya setahun paling 2 kali gitu ya. Jadi mereka itu sudah punya pengetahuan tentang sistem irigasi. Ini nanti kalau kita bahas sendiri tentang sistem irigasi dalam Islam ini nanti juga akan luar biasa sekali gitu. Bagaimana ada yang menyebutkan bahwa ini adalah teori-teori yang diturunkan sejak zaman Nabi Yusuf. Ini kan menarik sekali gitu ya, masih dituturkan kemudian digunakan sampai berabad-abad kemudian gitu ya. Lalu dalam peradaban Islam ini mereka juga sudah mempunyai pengetahuan yang baik tentang cara mengatasi serangan hama tanpa pestisida. Lalu bagaimana cara memilih bibit, menanamnya, mengolahnya. Lalu kemudian mereka juga sudah bisa melakukan okulasi untuk meningkatkan mutu tanaman, bisa mencangkok tanaman, menghasilkan varietas baru. Beragam jenis tanaman itu yang ditanam, dan ini menariknya ya, tanaman-tanaman ini tuh kan nggak mungkin gitu ya tiba-tiba ada tanaman bayam gitu ya muncul di sana gitu. Jadi tanaman-tanaman ini dibawa melintasi banyak negara gitu bibit-bibitnya. Ini waktu kita bicara tentang taman bunga dalam peradaban Islam ini juga sempat kita singgung gitu ya. Jadi misalnya ada jeruk, jeruk ini bibitnya dibawa dari India ke Timur Tengah, lalu kemudian dibawa ke Suriah, dibawa ke Palestina, dibawa ke Andalusia, ditanam di sana. Ini kalau sampai sekarang kita kalau misalnya ke negara-negara Afrika Utara bahkan sampai ke Spanyol pun kita dengan mudah untuk menemukan tanaman jeruk ini. Tanaman jeruk ini dibawa oleh para cendekiawan Muslim dari India untuk kemudian dikembangbiakkan di sana. Lalu juga ada tebu, lalu kemudian persik, plum, tentu saja ya, kurma, zaitun itu pasti gitu ya. Ini di luar tanaman itu. Selain itu juga ada bunga-bunga yang nanti akan digunakan juga sebagai salah satu bahan yang diekstrak untuk menjadi bahan makanan, seperti misalnya mawar, melati, tulip, dan seterusnya. Di sepanjang Sungai Tigris, Bapak Ibu, itu ada sekitar 200 desa yang sudah memiliki sistem pertanian yang maju. Allah gitu ya. Dan tidak hanya Oke, saya ikut ke mode. Jadi tidak hanya buah dan sayur Bapak Ibu, tapi juga kita peradaban Islam itu sudah punya tumbuhan-tumbuhan yang sebagai bumbu masakan. Misalnya kayak pohon mint, ketumbar, peterseli, basil, tarragon, dan seterusnya. Ini tentu agak nggak familiar beberapa di belakang ini gitu ya, kalau di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia kayak kunyit, kayak gitu ya, itu sudah bisa gitu ya ditanam dan dibudidayakan. Dan menariknya lagi gitu ya, peradaban Islam ini juga sudah bisa mengolah bahan-bahan dari tanaman ini untuk diambil minyaknya dan digunakan. Ini tentu bukan minyak sawit ya Bapak Ibu yang lagi happening sekarang gitu ya di Indonesia gitu. Ini adalah minyak sayur yang paling terkenal tentu saja minyak zaitun gitu ya. Lalu kemudian juga minyak biji kapas. Ini tuh banyak digunakan di bekas-bekas wilayahnya Utsmani di Asia Tengah karena memang mereka penghasil kapas terbesar di dunia ya. Ini aromanya khas dan rasanya juga enak sekali gitu. Lalu kemudian ada minyak biji bunga matahari, minyak almond, dan seterusnya. Minyak-minyak ini tentu lebih sehat gitu karena bisa langsung dikonsumsi begitu saja gitu ya, tidak sebagai dressing gitu kalau kita makan salad atau sayuran yang lain tidak perlu dengan proses pemanasan.
Lalu berikutnya setelah buah dan sayur gitu ya, lalu berikutnya adalah pengolahan gandum. Ini saya ambil referensinya dari buku Islamic Technology and Illustrated History, tulisannya Ahmad Al-Hasan dan Donald R. Hill. Ini menyebutkan bahwa jauh sebelum Barat itu mengenal cara mengolah gandum, kuliner Islam itu sudah bisa menghasilkan 12 jenis tepung, termasuk tepung putih dan tepung semolina. Eropa itu baru mengenal terigu sebagai bahan roti Bapak Ibu itu setelah abad pertengahan berakhir. Sementara di Baghdad pada abad ke-10, jadi mungkin bedanya sekitar 5 abad gitu ya, itu telah tercatat mempunyai 100 pasang batu giling yang digunakan untuk mengolah gandum dengan hasilnya itu setahun sekitar 30.000 ton. Yang nilainya itu sekitar 100 juta dirham. Alat ini, alat penggiling gandumnya itu digerakkan dengan tenaga kincir angin atau dengan menggunakan binatang ternak. Kebayang ya Bapak Ibu, pada waktu itu peradaban Islam itu sudah bisa menghasilkan 12 jenis tepung gitu ya, nanti kita akan bahas gitu yang digunakan untuk membuat macam-macam roti, macam-macam kue, macam-macam pasta. Sementara bangsawan di Eropa, raja-rajanya itu paling kaya baru bisa makan dari, biji gandum hitam. Lalu berikutnya ini adalah, pembuatan gula. Jadi, tahukah Bapak Ibu kalau kata sugar dalam bahasa Inggris itu ternyata diambil dari bahasa Arab syukar yang artinya juga gula. Ini untuk menunjukkan gitu ya, jadi siapa duluan gitu ya. Siapa duluan gitu yang menemukan, gula ini. Betul bahwa gula ini, proses pengkristalan tebu menjadi gula ini sudah dilakukan jauh oleh peradaban sebelumnya. Tercatat di India itu sekitar tahun 350 Masehi, itu pada masa dinasti Gupta itu sudah bisa mengkristalkan, tebu menjadi gula. Bahkan disebutkan masyarakat Mesopotamia itu sebelum Masehi ya, itu juga sudah bisa melakukan hal yang sama. Tapi ini itu prosesnya masih sangat sederhana sekali dan hasilnya masih sedikit sekali. Jadi hanya bisa dikonsumsi, oleh kalangan terbatas saja gitu. Belum semua orang bisa memanfaatkan. Pembuatan gula dalam skala industri itu dimulai sejak para sarjana muslim membangun penyulingan gula, kalau sekarang kita sebutnya sebagai pabrik gula gitulah ya, itu sekitar abad ke-9 di wilayahnya Abbasiyah, di sekitar Iran atau Afghanistan sekarang. Nah, ini mereka itu sudah bisa, menghasilkan gula dalam jumlah yang masif gitu ya, sehingga harganya itu bisa ditekan dan menjadi murah. Catatan tentang seputar industri gula dalam peradaban Islam ini ditulis di Nihaya Al-Arab fi Junun Al-Adab, yang ditulis oleh An-Nuwairi. Kitab itu secara rinci Bapak Ibu menuliskan bagaimana tebu itu diolah, dengan tanaman tebu ini gitu ya, itu ditanam kemudian, dibudidayakan gitu, ada alat bajak yang disebut, maharib kibar gitu ya. Lalu kemudian bagaimana, di apa namanya, di pabriknya itu tadi gitu ya, di tempat pembuatan pengkristalan gula ini tadi, pengkristalan tebu menjadi gula ini, sudah dibantu dengan menggunakan kincir angin dan kincir angin gitu untuk mengurangi tenaga manusia. Juga sudah disebutkan, bahan-bahan kimia apa saja yang harus dicampurkan, sehingga proses pengkristalan gula itu, menjadi, lebih cepat dan, hasilnya bisa, dikonsumsi. Berikutnya dari, industrialisasi gula itu, kemudian, peradaban Islam ini menemukan teknik pengawetan makanan dengan menggunakan gula dan garam. Nah, kalau Bapak Ibu tahu gitu ya, kalau di Indonesia tuh kita kenal, apa namanya, manisan gitu ya, yang dari Cianjur pasti paham banget gitu ya. Jadi buah yang diawetkan dengan cara dimaniskan ini lebih awet gitu ya. Misalnya katakanlah, manisan apa, pepaya gitu ya, kalau pepaya biasanya dibiarkan di suhu terbiasa, nggak di kulkas gitu, misalnya sehari atau 2 hari aja udah nggak bisa dimakan lagi gitu. Tapi begitu diawetkan dengan proses, penggulaan ini tadi, itu bisa sampai berbulan-bulan gitu ya, dan seterusnya gitu. Sewaktu saya, melakukan perjalanan ke Andalusia itu, lokal guide kita, kan kita ganti-ganti lokal guide ya begitu pindah kota gitu, itu hampir semuanya tuh menjelaskan gitu, bahwa makanan-makanan yang di, caramelize gitu ya, yang di apa namanya, salut gula gitu, digulain gitu, di, wilayah Spanyol itu merupakan warisan dari peradaban Islam Andalusia. Jadi ada kayak almond digulain atau kacang-kacangan yang lain digulain. Nah, itu adalah sebenarnya itu adalah proses pengawetan supaya makanan ini selain rasanya lebih enak, tentu ini bisa lebih awet gitu ya, lebih lama, untuk bisa disimpan. Kalau Bapak Ibu ke Timur Tengah juga itu kan banyak sekali gitu ya makanan-makanan yang manisnya luar biasa gitu ya. Saya bukan Oke, pemakan makanan manis gitu ya, orang Sunda bilangnya sampai giung gitu ya. Juga, di apa namanya, di, bekas wilayahnya Utsmani gitu ya, di,
Turki, Istanbul dan wilayah sekitarnya itu kita juga banyak menemukan makanan-makanan manis. Ini sebenarnya merupakan salah satu hasil dari proses industrialisasi gula tadi gitu. Kalau di Turki itu ada yang terkenal ada lokum ya, atau Turkish delight gitu yang sering buat oleh-oleh. Nah itu kan kayak mochi gitu, manisnya minta ampun. Lalu juga ada baklava dan seterusnya gitu. Nah ini merupakan salah satu warisan kuliner Islam untuk dunia yang sampai saat ini tuh masih tetap digunakan. Oke, next slide Mas Regi. Nah, berikutnya ini apa aja sih gitu ya jenis makanannya gitu, resepnya ini apa aja gitu ya. Oke, saya mulai dulu dari roti dan kue manis gitu. Jadi Bapak Ibu pada abad ke-10 itu kuliner tadi sudah saya sebutkan gitu ya, kuliner Islam itu sudah bisa menghasilkan 12 jenis roti yang dibuat dari tepung yang berbeda. Ini tadi saya sebutkan pada saat yang sama bangsawan di Eropa yang paling kaya sekalipun itu baru bisa menyantap roti dari biji gandum hitam. Jadi tidak hanya teknologi pangannya yang telah maju, jadi sekian banyak tepung bisa dihasilkan dari gandum itu, tapi juga profesi alat-alat itu sudah mendukung industri pembuatan roti ini gitu. Ini roti ini juga salah satu komoditas yang diproteksi oleh negara gitu. Karena sama dengan beras di kita gitu ya, kalau sampai harganya bergejolak nanti efeknya bisa sampai kemana-mana gitu. Jadi negara itu support banget gitu ya, para sultan itu support banget untuk menjaga stabilitas ketersediaannya roti maupun harganya gitu. Nah itu pada waktu itu sarjana-sarjana muslim itu Bapak Ibu sudah bisa membuat bermacam-macam alat untuk membakar roti ini gitu ya, yang kalau kita sekarang itu mungkin sebutnya oven gitu ya. Nah, ini juga sudah ada. Tentu bukan oven seperti yang kita lihat sekarang gitu ya, tapi prosesnya itu sama gitu. Jadi bagaimana api itu membakar bahan makanan yang ada di dalamnya dari atas maupun dari bawah gitu. Lalu sudah dikenal profesi tukang roti profesional gitu ya yang membakarnya itu pakai oven besar gitu ya, alat panggang yang besar tadi yang disebut furn. Lalu kemudian ada tukang bakar roti itu disebutnya faran atau kabas. Lalu bahkan untuk menjaga stabilitas keberadaan si roti ini gitu sudah dibentuk dewan pengawas tukang roti gitu ya. Yang disebut itu muhtasib. Ini saya bayangin mungkin kayak Satpol PP gitu, yang razia harus ada minyak goreng gitu ya di semua supermarket gitu. Dan ini mungkin kayak gitu gitu, semua pasar harus ada roti dan harganya harus stabil gitu. Nah, ini begitu pentingnya roti pada masa itu. Lalu kemudian berikutnya adalah pasta. Ini juga merupakan makanan dari hasil olahan tepung gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang ini orang-orang taunya pasta ini berasal dari Italia itu salah banget gitu ya. Itu adalah ngeklaim gitu ya, kayak rendang diklaim sama tetangga gitu. Nggak benar gitu. Jadi jauh sebelum pasta ini sampai ke Italia, Bapak Ibu di sekitar abad ke-11 itu para ummahat di Andalusia itu sudah bisa mengolah tepung untuk dibuat pasta untuk jamuan makan gitu. Ini tercatat oleh seorang pengelana muslim gitu ya, seorang geografer bernama Al-Bakri. Beliau melakukan perjalanan ke Andalusia, itu para ummahat itu sudah menyediakan sajian yang sekarang kita kenal sebagai pasta gitu. Mereka itu membuatnya dari gandum durum, ini tuh glutennya tinggi gitu ya sehingga membuat adonan itu lebih elastis gitu. Nah, gandum durum inilah kemudian yang dibawa oleh para pedagang muslim untuk berlayar ke Sisilia gitu. Yang waktu itu Sisilia adalah bagian dari wilayah Daulah Islam gitu ya. Dari situlah kemudian pasta ini berkembang dan seterusnya sampai kemudian dikenal sebagai salah satu signature dish atau makanan khasnya Italia. Bahkan Bapak Ibu salah satu jenis pasta yang namanya lasagna lasagna gitu ya, itu sebenarnya kata lasanya itu diserap dari bahasa Arab lisan yang artinya lidah gitu. Jadi kalau misalnya sekarang, kita pergi ke Italia gitu ya, terus kemudian berasa, wah sudah mencicipi pasta dari negeri asalnya, nggak bener banget gitu, karena bukan dari situ gitu asalnya, itu adalah dari peradaban kita. Oke, berikutnya ini saya ambil aja highlight-highlight-nya yang kira-kira dekat dengan kita gitu ya. Sebenarnya banyak sekali gitu yang bisa dibahas, ini luar biasa. Nanti kita akan kalau sampai ke kitab-kitabnya mereka itu everything sudah dibahas gitu ya, oleh para cendekiawan muslim maupun oleh para koki-koki pada waktu itu. Lalu olahan nasi. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu signature dish yang sampai sekarang menjadi kebanggaan orang Spanyol, itu ada makanan disebut paella. Ini kalau ke sana pasti, nanti kita menikmati jamuan ini, apalagi kalau makannya sambil nonton, flamenco ya, Pak Rustam ya, pasti rasanya lebih enak gitu. Nah ini tuh, nasi ini dimasak dengan
macam-macam gitu ya. Aslinya ini dimasaknya itu dengan seafood gitu. Jadi ini asalnya itu adalah dari wilayah Spanyol yang dekat dengan pantai sehingga seafood itu murah. Tapi kalau sekarang ke sana juga harus hati-hati karena juga sudah banyak dicampurkan dengan daging-daging yang tidak halal gitu. Nah, ini aslinya itu dibuatnya itu nasinya itu dicampur dengan seafood seperti kerang, udang, cumi, lalu dibumbuinya itu dibumbui dengan saffron. Jadi warnanya itu kekuningan gitu ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, nasinya ini tuh nggak benar-benar matang gitu ya. Sering juga disebut nasi goreng Spanyol gitu ya, tapi bukan nasi goreng juga gitu ya. Ini nasinya tuh kalau orang Jawa tuh bilangnya ngeletis gitu. Jadi saya nggak tahu bahasa Sundanya apa ya, tapi pokoknya ini kayak setengah matang gitu. Apa kayak nasi aron gitu ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu pada waktu itu tuh ada apa ya, ada cerita lokal gitu ya. Jadi kalau sampai nasinya paella ini dimasak mateng gitu ya, ini nanti yang makan atau yang beli itu ya, misalnya itu dibeli di warung atau di restoran itu nanti akan ngelempar kualinya itu ke tukang masaknya gitu. Kejam banget gitu ya saya membayangkan. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu berkesempatan gitu ya sama Mas Regi jalan-jalan ke Spanyol, ke Andalusia, nanti makan paella dan kok rasanya kayak nasinya nggak matang ya memang seperti itu gitu. Apa namanya, rasa paella itu. Lalu berikutnya ini saya ambil 2 aja ya yang olahan nasi, sebenarnya ada satu nasi yang dari tempatnya background-nya Mas Regi itu yang sebenarnya favorit saya banget, tapi ini lebih menarik makluba. Makluba itu artinya secara bahasa adalah terbalik. Ini Bapak Ibu kalau melakukan perjalanan ke Mediterranean gitu ya, kalau ke Palestina, ke Jordan, ini pasti disuguhin ini gitu. Jadi, secara bahasa itu artinya terbalik. Jadi sebenarnya makanan itu tuh, apa namanya, diolahnya, dimasaknya itu, di kuali gitu ya. Ini nasi Bapak Ibu, nasi terus juga langsung dicampur ya dengan apa namanya, dengan berbagai macam bumbu gitu, ada kayu manis, jintan, kapulaga, ketumbar, dan ya saffron gitu ya, karena ini memang salah satu bahan makanan yang sering salah satu bumbu yang sering ditambahkan dalam apa namanya, resep, kuliner Islam gitu. Nah ini juga ada sayur-sayurannya gitu ya, ada terong, ada kol, ada bawang bombay, ada paprika. Nah itu nanti dimasukin ke nasi gitu ya setelah ditumis gitu, terus ada kayak apa namanya, kuali khususnya gitu. Nah masukinlah semua di situ gitu, lalu setelah nanti matang, juga dikasih dagingnya ya, ada daging ayam atau daging kambing, nah nanti terus, nyajiinnya itu harus ditumplekin gitu, dibalik gitu ya, terus nanti apa namanya, nampan besar gitu kalau kita biasa makan di Timur Tengah gitu ya kan, di nampan besar ditumplekinlah di situ. Ini ada satu cerita yang lucu gitu waktu saya melakukan perjalanan dengan Pak Rustam, ini waktu kita makan salah satu makluba di Petra kalau saya nggak salah ingat, itu sendoknya itu kayak segede sekop semen gitu, segede apa, segede yang sekop yang buat semen, tapi bukan sekop yang pakai gagang tinggi gitu ya, yang kecil itu kalau apa sih, kayak cetok gitu. Ya pokoknya segede gitulah, kita tuh sampai semuanya bingung gitu. Ini kenapa sekop semen tiba-tiba ada ditaruh di sini gitu. Mungkin mereka memang makannya banyak banget gitu. Nah itu tapi memang, salah satu ciri khasnya. Coba bayangkan Bapak Ibu gitu ya, kalau misalnya makan makluba ini sambil menikmati senja di pelataran Masjidil Aqsa. Masya Allah, ini biasa dihidangkan kalau ketika, iftar di, sekitar Masjidil Aqsa, hidangan ini. Resep makluba ini juga sudah ditulis gitu ya di kitab At-Tabligh karya Muhammad bin Hasan Al-Baghdadi, di sekitar, abad ke-13. Jadi resep yang digunakan sampai sekarang ini relatif masih original gitu ya dari zaman dulunya. Lalu berikutnya Bapak Ibu warisan kuliner sebelum ini Mas, ini sudah ke table manner maaf nggak ke nah sebelum sebelum, bukan sesudah, sebelum. Nah berikutnya sebelum lagi? Ya, oke. Nah, berikutnya ini adalah es krim. Jadi Bapak Ibu, es krim ini juga merupakan warisan kuliner Islam yang masih bisa dinikmati sampai saat ini. Di Italia bahkan ya penyebutan es krim itu masih menggunakan kata yang diserap dari bahasa Arab. Di Italia namanya cassata, itu diserap dari bahasa Arab casada yang artinya berarti krim gitu ya. Ibnu Abdun itu mencatat di kitabnya, jadi di Sevilla Spanyol itu di sekitar abad 12 itu sudah ada pedagang kasada ini keliling gitu. Nggak cuma bikin es krimnya gitu ya Bapak Ibu, tapi, para cendekiawan muslim di Andalusia itu juga sudah berusaha keras untuk membuat, wadah yang, bisa untuk menjaga suhu makanan ini gitu ya. Jadi kalau kayak sekarang tuh kayak udah bisa bikin bukan kulkas juga kali ya, tapi mungkin termos gitu. Jadi, es krim ini, kasada ini kemudian ditaruh di satu tempat yang suhunya terjaga jadi nggak gampang leleh gitu. Jadi, warisan, kuliner Islam ini tidak hanya meninggalkan es krimnya, tapi juga meninggalkan
ide gitu ya untuk membuat wadah yang bisa menjaga kestabilan suhu makanan ini sehingga tetap enak ketika dinikmati. Lalu berikutnya ini ada sirup dan minuman bersoda gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sekarang tahu minuman bersoda itu paling terkenal mereknya adalah Coca-Cola atau Pepsi gitu ya, percayakan Bapak Ibu itu merupakan warisan dari kuliner Islam. Nah, ini kalau Bapak Ibu menikmati segelas sirup gitu ya atau makanan atau minuman berkarbonasi itu tadi, ini itu sebenarnya warisan dari kuliner Utsmani. Jadi, caranya itu pada waktu itu, mereka itu mengekstrak buah dan bunga, lalu ditambahkan rempah-rempah, gula dan air gitu ya. Masyarakat Utsmani ini menyebutnya itu syorbe, apa namanya, ini sebenarnya juga diserap dari bahasa Arab saroba, minum gitu ya, yang kemudian berkembang menjadi sirup gitu. Biasanya mereka itu, minum sorbet ini, itu, apa namanya, sebelum atau di tengah makan. Ini kalau kita makan di restoran fine dining gitu juga ada lagi gitu ya sorbet yang rasanya rada asam-asam gitu ya, apa namanya, saya nggak pernah suka itu. Jadi kayak semacam sirup gitu warnanya bening tapi rasanya sebenarnya asam gitu, tapi ini bisa membuat kita jadi nafsu makan gitu. Nah ini tuh sirup, kemudian minuman bersoda itu, ini merupakan, warisan dari kuliner Utsmani, untuk dunia. Berikutnya, slide berikutnya Mas Regi. Nggak sangka ya Bapak Ibu ya, kalau kita minum Coca-Cola nggak tahu idenya dari kita gitu. Oke, ini table manner. Berikutnya ini adalah table manner terkait dengan makanan tadi gitu ya. Ini juga Ini warisan peradaban Islam untuk dunia ini adalah yang kita kenal sekarang sebagai table manner Bapak Ibu. Jadi yang membagi makanan itu kalau di Eropa ya kita makan itu ada makanan pembuka, makanan utama dan makanan penutup, appetizer, kemudian main course dan dinner. Itu merupakan warisan kuliner Islam Bapak Ibu. Jadi ada salah seorang sebentar nanti saya ceritakan dulu ya. Itu pun, begitupun juga alat-alat makan dan tata cara makannya. Jadi penggunaan sendok, garpu, lalu mana sendok sup dan seterusnya, itu merupakan ide gitu ya, ide original dari seorang, sebutnya itu seniman multitalenta gitu ya, yang bernama Zirzab. Zirzab ini kontroversi Bapak Ibu, ini dipuja di barat gitu ya, karena dia itu yang mengenalkan banyak hal, yang menjadi bagian dari gaya hidup hedon saat ini gitu ya, dari table manner, kemudian peralatan-peralatan makan, kemudian pakaian yang dibagi berdasarkan musimnya. Jadi orang Eropa dulu tuh nggak kenal pakaian musim semi, pakaian musim dingin beda dengan pakaian musim panas nggak gitu gitu. Yang kemudian membuatnya menjadi fashionable gitu ya, itu adalah si Zirzab ini. Tapi di dalam dunia Islam, beliau ini tercatat sebagai seseorang yang selalu dikaitkan dengan kehancuran Andalusia gitu ya. Jadi dia itu ibarat aneh-aneh yang menggerogoti tongkatnya Nabi Sulaiman gitu ya, yang tiba-tiba terus sampai jatuh ke bumi gitu. Jadi asalnya Zirzab ini saya cerita sedikit ya tentang si Zirzab ini, sosok fenomenal ini, tapi menarik gitu. Zirzab ini sebenarnya seniman dari Baghdad, lalu kemudian, ada perselisihan gitu ya dengan gurunya yang bernama Ibrahim Al-Mushiri, itu kemudian dia terusirlah gitu ya dari Baghdad, lalu dia memilih untuk ke Andalusia gitu. Andalusia yang bermandikan cahaya dan ilmu pengetahuan, tentu apa namanya, menyihir gitu ya, membuat semua orang tuh pengen ke sana gitu. Nah, ini beliau ini datang ketika pada masa Abdurrahman An-Nasir gitu. Jadi, pada waktu itu tuh Andalusia lagi berada di puncak-puncak, peradabannya. Negerinya lagi kaya, ilmu pengetahuan luar biasa, para ulama menulis-nulis kitab dan seterusnya gitu. Ini secara pelan sekali Bapak Ibu, ini kemudian, syair, dendang, tarian, cerita-cerita yang ajaib gitu ya dari Persia yang apa namanya, disampaikan si Zirzab ini kemudian bisa menggantikan majelis-majelis ilmu yang ada di sana. Butuh 200 tahun Bapak Ibu dari kedatangan Zirzab ini sampai kejatuhan Andalusia. Tapi sebenarnya ini menjadi pelajaran bagi kita gitu ya. Bagaimana ketika majelis-majelis ilmu itu mulai ditinggalkan, pada saat itulah pendulum kehancuran mulai berubah arah gitu. Tapi ini apapun gitu ya, semua ide-ide originalnya si Zirzab ini masih digunakan oleh manusia sampai hari ini. Oke, next slide berikutnya Mas Regi. Oke, nah ini berikutnya adalah, kitab-kitab kuliner. Jadi, saya sudah selalu sebutkan di setiap, apa namanya, sharing, bahwa semua hal slide-nya tidak da bergerak ya? Maaf, ba slide-nya tetap sama yang ada pasta di sini. bergerak ini sudah sampai ke kitab-kitab kuliner maaf ini Prof. Satomi ya?
Assalamualaikum. Oh, Ya. Masya Allah, ini sahabat saya dari Jepang, Prof. Satomi, luar biasa sekali. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ini slide-nya bergerak kok, ini sudah ke Iya, kitab-kitab ini kuliner. ini sama sekali tidak bergerak di layar saya. Di Oh, chat juga ada yang sebutkan apa tidak bergerak. Mungkin oke. Bagaimana Mas Regi? Memang ini slide-nya hanya tampilannya hanya poin-poinnya saja Bapak Ibu. Jadi tadi yang Mbak Upik sampaikan itu lebih banyak begitu. Iya, dari betul. Iya, narasi-narasinya Betul. saja. saya kira ada Poin-poin foto highlight. Oh, makanan. Sorry. maaf, Oke. maaf. Sorry, Saya biar supaya tidak terlalu panjang. Oke, saya Oke. teruskan dulu ya. Jadi semua hal ini dicatat dalam kitab-kitab kuliner gitu ya. Salah satunya itu adalah ada kitab At-Tabikh, ini karya Ibnu Sayyan Al-Wara'. Ini pada akhir abad ke-10 dia itu sudah menulis buku kuliner pertama dalam bahasa Arab gitu ya. Nanti ada beberapa kitab yang judulnya sama gitu, At-Tabikh ini artinya tuh kalau di bahasa Inggrisnya tuh Book of Dishes gitu. Jadi buku-buku resep makanan lah gitu ya. Ini berisi tentang resep kuliner favorit para khalifah di Baghdad gitu ya. Lalu kemudian ada juga Daud Al-Antaki dari Suriah itu menulis kitab Tadkirah. Lalu kemudian juga ada At-Tabikh juga yang ditulis oleh Muhammad Al-Abadadi ini di abad ke-13. Lalu kemudian ada seorang koki dari Mesir juga menulis kitab Kanz Al-Afa fi Tanbil Al-Mawaid gitu ya judulnya. Lalu kemudian juga ada seorang koki Ibnu Razin At-Tujibi namanya, itu dari Maroko, itu juga menulis kumpulan resep Fadolat Al-Hiwan fi Atayiban dan seterusnya gitu, panjang lah judulnya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ini ada Ibnu Sa'id Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ini menunjukkan dia dari Cordoba gitu ya. Ini di abad ke-10 itu sudah menulis kitab yang judulnya itu Halq al-Janin wa Tadbir al-Hibala gitu. Jadi diet untuk janin dan ibu hamil. Kebayang Bapak Ibu ya ketika di peradaban barat itu abad ke-13 baru bisa makan dari biji gandum hitam. Ini di abad ke-10 seorang sarjana muslim itu sudah bisa menulis kitab tentang buku diet untuk ibu hamil gitu. Saya nggak kebayang gitu ya bagaimana majunya peradaban pada saat itu. Bahkan diet untuk ibu hamil pun sudah terdokumentasikan literaturnya gitu. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Nah, ini terus berikutnya, ini di slide belum saya tambahkan karena semalam sudah kemalaman. Jadi Bapak Ibu seperti halnya dengan kedai kopi yang saya sampaikan 2 bulan lalu. Jadi peradaban Islam itu juga yang mengenalkan restoran ke seluruh dunia hingga saat ini. Ini tercatat oleh geografer yang bernama Al-Muqaddasi, ini di abad ke-10, dia itu melakukan perjalanan ke Andalusia. Di sana itu sudah ada tempat makan yang orang itu bisa datang, makan, bayar gitu ya, yang menawarkan menunya itu udah yang tadi ada appetizer, ada main course, ada kemudian dessert, dan seterusnya. Sebelumnya itu orang tuh nggak ada pergi makan di restoran gitu, pergi makan ya makan di rumah atau makan ke rumah tetangga, tapi tidak pergi ke satu tempat yang memang menyediakan makanan-makanan untuk kita makan, kita bayar, terus kita pulang gitu. Ini peradaban Islam yang memulainya di Andalusia pada abad ke-10. Di Cina, tempat semacam restoran itu baru muncul di abad ke-11. Dan Bapak Ibu tahu tidak, di Eropa itu restoran baru muncul di abad ke-19 pertama kali di Perancis. Jadi bedanya sampai sekian abad. Tradisi kuliner Islam itu tidak hanya next slide Mas Regi. Oke, waduh kita udah sampai terakhir nih ya Ibro. Jadi tradisi kuliner Islam itu tidak hanya menjadikan makanan sebagai pengisi perut Bapak Ibu, tapi juga sebagai obat. Jauh sebelum manusia modern mengenal gaya hidup makanan sehat, kitab-kitab kuliner Islam itu sudah menuliskan secara rinci. Tadi saya sebutkan gitu ya. Dan ada batasan-batasan gitu ya, baik dari Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa nggak ada gitu ya orang Islam itu makan secara apa ya, secara ugal-ugalan gitu ya, segala dimakan, segala apa namanya, dicoba, segala apa, tidak seperti itu. Karena konsepnya makan itu adalah untuk kesehatan. Begitu dulu saya sampaikan karena sudah jam 6:04, silakan kalau ada yang mau elaborasi, mau ditanyakan supaya kita diskusinya bisa lebih panjang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Regi,
saya usul biar ada agak komprehensif, ada komparasinya. Ada Prof. Satomi itu muslimah Jepang. Itu jamaah saya di orbit tiap pengajian artis biasanya. Masya Biar Allah. menambahkan dong, Prof. Satomi. Silakan Prof. Satomi. Ya, silakan Prof. Satomi bila ingin menambahkan atau melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ada yang bisa saya tambahkan. Saya pengen belajar dari Ibu Utik ini luar biasa. Jadi ya saya izinkan. Masya Allah, luar biasa nih Prof. Paling nggak Satomi kenalkan ini. dulu dong Prof. Satomi. Ini kan di Zoom ini Prof. Satomi termasuk newcomer. Iya, iya. Ya, nama saya Satomi, ya berasal dari Jepang. Ya tanah air kedua adalah Indonesia, tapi sudah 2 tahun tidak bisa ke Indonesia. Ya saya menaruh perhatian pada budaya Islam, terutama di budaya Islam di Indonesia yang walaupun majemuk bisa damai dan rukun ya. Jadi ya jadi pusat perhatian saya sekarang ya mengenai halal. Jadi ada berkaitan juga topik hari ini makanan gitu. Tapi yang lain kemarin mengenai ilmu kedokteran di zaman ya Islam yang jaya itu luar biasa. Saya belajar banyak dari Ibu Tik. Terima kasih banyak dan ya. Gimana perkembangan Prof. Satomi kaitannya dengan proses makanan halal di Jepang? Oh, makanan halal di Jepang. Ya, sebenarnya berbagai bidang perusahaan-perusahaan Jepang itu menaruh perhatian pada perkembangan dunia produk halal dan prospeknya. Jadi ya selain makanan, kosmetik dan juga transportasi sudah beberapa yang ambil sertifikat halal dan ya memang perusahaan Jepang ingin mengikuti kebutuhan memenuhi kebutuhan, tapi untuk domestik cukup susah mengembangkan servis halal, terutama dengan COVID ini banyak sekali restoran yang khusus menyediakan halal itu ya tutup ya, dan sepertinya susah kembali ke kondisi semula. Ini menunjukkan standar halal yang tunggal itu tidak mungkin, jadi standar harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Indonesia juga Malaysia juga berkembang secara bertahap. Itu kalau Jepang harus serentak harus sampai di tahap itu tidak mungkin, dan juga dunia ini semua berantai ya, makanan itu berantai. Jadi maksud saya supply chain halal itu pasti ada ketidakkonsistenan di dalamnya. Ya ini agak melenceng dari pembahasan. Jadi bukan saya yang membahas. Jadi ya sampai di sini saja. Di Jepang ada usaha tapi susah karena standarnya harus berbeda. Makanya saya sedang bersama teman-teman dan dibantu juga orang-orang Indonesia sedang berusaha untuk membuat standar yang cocok dengan kondisi di Jepang, bisa selasi dengan budaya di sini, dan bisa duduk bersama, makan bersama dengan yang lain-lain. Begitu. Seperti itu kira-kira. Terima kasih banyak. Masya Allah, luar biasa sekali. Masih lagi sebentar. Kapan-kapan. Boleh jelas sebentar. Ya. Terima kasih Prof. Satomi. Kehormatan bagi kami, bagi saya pribadi, bagi Khalifah dan pengelola Zoom meeting ini. Kapan-kapan kami akan minta Prof. Satomi untuk jadi narasumber di acara ini ya. Masya Allah, iya setuju banget. Luar biasa. Ya, Prof. Satomi ini temannya Pak Din Samsudin. Sangat. Masya Allah. Gimana Uwi? Ya, ini teman akrab
kita di Orbit, di pengajian artis, artis dan juga dia dekatnya dengan Pak Din Samsudin, jadi nanti tiap malam Jumat beliau biasa gabung. Ya, dan kapan-kapan kasih waktu dong khusus untuk Prof. Satomi untuk bicara Islam di Jepang dan beliau harus. Setuju. Ini Prof. Satomi ini saking luar biasanya cinta Indonesia sampai profil picture-nya itu adalah gambar duren ya Prof ya. Masya Allah. Dan yang lebih menariknya kami saling memanggilnya secara informal Mbak manggilnya. Saya nggak mau dipanggil Bu dan beliau juga nggak mau saya panggil Prof. Jadi kita saling memanggilnya Mbak Satomi. Oke, jadi ada satu menarik Prof, ini di bukunya Islamic Technology and Illustrated History, tapi ini hanya disinggung sedikit, jadi sehingga tadi saya tidak masukkan. Jadi makanan Jepang yang kita kenal sebagai tempura, jadi apa namanya makanan yang digoreng dengan menggunakan tepung gitu ya, itu ternyata juga bagian dari warisan kuliner Islam gitu. Ada makanan yang seperti itu gitu ya, tapi belum ada penjelasan lebih lanjut gitu. Barangkali nanti saya bisa carikan referensinya dulu. Apakah benar gitu ya, itu sumbernya adalah dari kuliner Islam. Kalau iya nanti Prof. Satomi bisa melakukan penelitian lebih lanjut di sana bahwa apa namanya bahan makanan yang kemudian dengan menggunakan tepung tipis itu digoreng, kalau memang bersumber dari kuliner Islam pasti akan menarik sekali, bisa sampai kemana-mana nanti kalau itunya di Jepang, begitu. Itu kalau tidak salah dari Portugis, jadi memang dekat dengan dunia Islam ya. Betul. Ini apa namanya? Sekarang disinggungnya hanya sedikit sekali di buku itu, jadi saya agak ragu-ragu ketika mau memasukkan. Takutnya nanti kalau dikejar kemana masih agak susah. Begitu. Oke, silakan Mas Regi dilanjutkan. Baik, terima kasih. Mas Regi, boleh saya menambahkan sedikit? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah Bauting ini akan menyampaikan beberapa kalau dalam film sequel tentang peradaban Islam. Sengaja kami mengangkat ini pertama untuk ibroh, yang kedua untuk membangkitkan gairah kecintaan umat kepada ilmu pengetahuan ya, bahwa kita pernah berjaya, peradaban Islam pernah memberikan kontribusi yang sangat-sangat besar ya terhadap peradaban dunia saat ini ya. Yang paling sering diulang-ulang tentu saja penggunaan Zoom ini ya. Kalau tidak ada Al-Khawarizmi nggak mungkin kita bisa melakukan Zoom ini. Nanti akan dibuat seri-seri yang lain yang saya tidak salah memilih sahabat saya Mbak Utik ya untuk bisa menyampaikan hal-hal seperti ini. Ini sahabat perjalanan saya, jadi ke berbagai tempat, sangat asik kalau jalan bareng karena tidak sekedar foto, selfie dan selfie, tapi juga banyak diskusi di perjalanan. Ya, nah ini nanti saya akan mengundang juga beberapa pakar tentang peradaban Islam. Ada teman diskusi saya, senior saya, temannya Pak Naryo, Pak Abai Subarna, ya, saya sering diskusi dengan beliau tentang jejak-jejak peradaban seni Barat yang dipengaruhi oleh Islam. Jadi dulu itu dunia Islam itu jadi trendsetter peradaban. Sekarang kan terbalik, kita mengagumi berbagai hal yang datang dari Barat. Pada saat itu terbalik Barat ketika Dark Age itu justru mengagumi dunia Islam. Apa yang datang dari dunia Islam diikuti tanpa memahami apa sebetulnya makna di dalamnya. Contoh yang paling sederhana adalah pseudo kaligrafi, ya, cerita tentang ada lukisan Buddha Maria yang ada kaligrafi yang sebetulnya lebih mirip kaligrafi, bukan kaligrafi murni ya. Kaligrafi dari la ilaha illallah. Pelukisnya tidak paham isi la ilaha illallah. Gitu. Jadi dia buat seperti itu. Itu sebagai contoh saja. Nanti akan begitu banyak. Mbak Utik sudah mengkoleksi berbagai aktivitas dan kebiasaan yang sekarang muncul di Barat, sebetulnya datangnya dari kita. Gitu. Nah ini, makanya kalau ada Mbak Utik tampil, jangan dilewatkan ya tentang kuliner, kopi dan sebagainya. Ya. Nanti saya dengan hormat nanti akan minta Profesor Satomi untuk juga memberikan kontribusi pada acara ini. Terima kasih. Mangga saya kembalikan ke Mas Regi.
Ya, baik. Terima kasih Pak Rustam, terima kasih Ustadz Wijayanto, terima kasih Mbak Satomi ya udah ikut memberikan masukan, wawasan untuk memperkaya kajian pada pagi hari ini. Ya, insya Allah nanti pada satu hari kita akan coba buat kajian ya bersama beliau-beliau ini. Ya, insya Allah. Nah, izinkan saya dulu lanjutkan share yang tadi, share screen yang tadi, karena di kolom chat itu ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara memperoleh buku ya. Nah, tapi sebelumnya ini saya sampaikan dulu juga, ini media sosialnya Mbak Utik ya untuk di-follow, di mana di media-media ini Mbak Utik selalu melakukan posting ya informasi, ya salah satunya informasi mengenai kuliner, sejarah tentang Islam dan sebagainya, banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian, masuk di YouTube, yang mana kajian beliau pun insya Allah akan selalu ditayangkan rekamannya di YouTube. Nah, ini adalah beberapa buku yang telah terbit, ya, dan juga bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian tadi ada di kolom chat disampaikan bahwa ada yang berminat untuk diwakafkan kepada madrasah ya atau pesantren. Ya, alhamdulillah Pak Rustam dari Kalifatur akan berbagi juga. Sudah nanti kita akan kontak secara japri ya Pak. Namun juga kepada Bapak Ibu jemaah lainnya, jika memang ada niat untuk berwakaf buku-buku karya Mbak Utik, ya salah satu atau beberapa atau semua, selain menghubungi kontak di sini juga dapat menghubungi rekan kami saudara Dea di Kalifatur ya, nanti insya Allah kami akan bantu proses pemesanan bahkan kalau perlu sampai pengirimannya ya. Demikian informasi tambahan dari kami. Nah, mohon maaf juga sebelumnya, karena jadwal kita harusnya sampai jam 6, mungkin kami perpanjang ya, sekitar 15-20 menit. Sekarang kita akan masuk saja kepada forum tanya-jawab. Saya akan coba mulai dari pertanyaan yang muncul di chat terlebih dulu ya. Kita akan sediakan 3 buku ya sebagai door prize yang berjudul Journey to the Light. Pertanyaan pertama dari, sebentar saya scroll dulu ya. Tadi pertanyaan buku. Nah, ini mungkin, maaf kalau saya nanti terliwat ya. Kang Dia tolong bantu cek. Ini saya bacakan dari Ibu Ade. Sejarah mie itu. Ya. Pertanyaan sejarah mie di chat. Oh, dia di atas ya? Oh iya, betul-betul. Sebentar. Wih, cepat. Ya. Umi, hari ini pulang ke Jogja jam berapa, Umi? Ya, tadi malam sampai Jogja. Oh, sudah di Jogja, Umi. Masya Allah. Dari Jogja tadi malam. Ya. Ya, ini dari Ibu Ade Damayanti ya. Nanti saya belum nemuin. Ya, ini betul. Assalamualaikum, Afwan. Tanya Mbak Utik, bagaimana dengan sejarah mie? Apakah masih ada hubungan dengan olahan tepung hasil peradaban Islam atau dari negeri Cina seperti kebanyakan orang tahu? Syukron. Baik, terima kasih Bu Damayanti. Saya coba jawab. Jadi sejarah mie ini memang ada 2 versinya gitu ya. Jadi Marco Polo ini dikaitkan kalau ini dengan Marco Polo gitu ya seringnya ya. Marco Polo ketika melakukan perjalanan ke Cina dia bawa pasta yang kemudian diolah selanjutnya menjadi mie di Cina, atau sebenarnya dia menemukan makanan seperti mie ini di Cina lalu dibawa ke Italia kemudian jadilah pasta gitu. Nah, ini kita mau memakai teori yang mana gitu. Kalau teorinya yang membawa pasta dari pasta dibawa oleh Marco Polo ke Cina terus kemudian dikembangkan di sana, itu udah pasti pasta yang dari Italia itu adalah bersumber dari peradaban Islam. Tapi kalau kita mau menggunakan teori bahwa di Cina itu sekitar abad ke-6 itu sudah ada olahan yang kita kenal sebagai mie seperti mie sekarang gitu ya, disebutnya itu sebagai shui jinbing gitu. Itu tuh adalah makanan yang diolah dari tepung kemudian
bentuknya itu panjang-panjang gitu ya, yang dimakan seperti itu. Kalau misalnya itu yang menganut mazhab teorinya ini adalah mereka sudah yang membuatnya terus kemudian dibawa ke Italia, tentu mie ini ditemukan di Cina gitu. Saya tidak mau berdebat mana yang benar, mana yang tidak gitu ya, tapi yang jelas pada abad ke-10 itu peradaban Islam sudah bisa membuat 12 jenis tepung yang berbeda dari gandum, kemudian diolah menjadi bermacam-macam. Sebenarnya begini, peradaban Islam itu juga nggak pernah ngeklaim semuanya bersumber dari Islam kok, terus tiba-tiba gula dari Islam, nggak gitu juga gitu. Kita dengan fair menyebutkan bahwa proses pengkristalan tebu itu sudah dilakukan oleh peradaban sebelumnya gitu. Begitu juga dengan pembuatan kertas, begitu juga dengan barangkali ya bermacam kuliner yang lain gitu. Tapi yang pasti semangatnya itu adalah para cendekiawan muslim ini selalu memberikan nilai tambah, kemudian membuat apa yang ditemukan itu mempunyai manfaat sebesar-besarnya untuk umat. Jadi semuanya itu menjadi murah, menjadi banyak, menjadi masif, menjadi mudah diakses, menjadi bisa dinikmati oleh siapa saja. Itu poin pentingnya gitu. Kan kalaupun misalnya katakanlah mie ini sudah ditemukan di Cina gitu ya pada abad ke-6 gitu, jauh sebelum peradaban Islam menemukan bisa mengolah tepung gitu. Tapi kalau misalnya itu memang tidak tersebar kemana-mana seperti hanya dulu gitu ya, mereka yang menemukan kertas tapi terus mengkeep cara membuat kertas tidak tersebar kemana-mana, itu menjadi komoditas yang sangat mahal dan sulit diakses, hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu, kan jadi nggak manfaat juga gitu. Tapi kemudian ketika hal-hal baru, hal-hal hebat yang ditemukan ini kemudian bisa dimasifkan, kemudian bisa kalau istilahnya sekarang industrialisasikan, menjadi murah, menjadi semua bisa mengakses, itu sebenarnya nilai kebermanfaatannya ada di situ. Begitu. Jadi sepanjang ini yang saya bisa sampaikan tentang sejarah mie adalah seperti itu, bahwa di abad ke-6 itu memang disebutkan ya, di abad ke-6 itu di Cina sudah ada olahan gitu ya yang kita kenal, mereka sebutnya itu adalah Shui Jinbing itu yang kayak kita sebut mie seperti sekarang gitu. Tapi bahwa kalau Marco Polo membawa pasta itu sudah dipastikan pasta itu berasal dari peradaban Andalusia. Begitu? Ya, mudah-mudahan terjawab ya, Ibu Ade. Nah, ini di kolom chat juga sudah ada beberapa pertanyaan lagi, namun sebelum ini sepertinya pertanyaan terlebih dahulu dari Ibu Yayan ya. Ibu Yayan, raise hand mungkin. Silahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya doakan Anera, Mbak Uti, semoga semuanya sehat dan tim Halifah. Oh, Masya Allah. Terima kasih Bu Yayan sudah bersedia hadir. Iya, mungkin langsung aja saya izin bertanya, Mbak Uti. Tadi kan disampaikan ya beberapa makanan yang saya lihat itu banyak yang mengandung manis-manis gitu seperti sirup dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang, banyak orang yang memusuhi gula gitu ya dalam tanda kutip gitu kan. Kemudian juga minuman bersoda gitu seperti itu. Nah, sementara kan makanan-makanan dari peradaban Islam sebelumnya mungkin juga bisa menjadi obat gitu. Termasuk kayak pengalaman beberapa waktu lalu gitu kan, saya ngobrol dengan pasien kemoterapi itu, kalau di luar negeri itu habis kemo dikasih soda gitu. Sementara di sini kan bisa jadi orang cancer juga penyebabnya karena soft drink dan lain sebagainya gitu, seperti itu. Mungkin itu mohon barangkali Mbak Uti bisa menjelaskan. Kemudian termasuk juga sekarang banyak penyakit itu katanya karena teknologi gitu kan. Kalau zaman dulu tuh masak nasi itu karena diaron kemudian dikukus gitu. Kalau sekarang kan serba instan gitu. Apakah itu juga menjadi ini gitu. Tapi kalau melihat dari kecanggihan masa lalu pun semuanya udah ada appetizer, kemudian main course dan dinner dessert gitu kan. Itu kan sepertinya udah banyak variasi gitu ya. Bagaimana kita mensikapinya. Demikian, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bu Jayan, terima kasih sudah bersedia untuk join. Ini Bu Jayan ini juga luar biasa sekali gitu ya. Beliau salah satu pegiat dakwah kemana-mana gitu. Ya betul Bu Yayan gitu ya, bahwa memang peradaban Islam ini kok meninggalkan banyak banget makanan manis gitu yang sekarang semua orang tuh udah against gitu ya, bikin rush hari sugar gitu-gitu ya. Sebenarnya patokannya itu ada satu tadi yang saya sebutkan di awal. Makanya kenapa saya memilih ayat itu untuk disebutkan di awal gitu ya. Makanlah dan minumlah kamu tapi jangan berlebihan. Pada porsi yang tepat nggak masalah gitu. Kan kita juga misalnya katakanlah berpuasa juga disunahkan berbuka dulu dengan sesuatu yang manis untuk langsung naikin kadar gula dalam darah setelah 14 jam tidak diisi apa-apa gitu. Pada porsi yang proporsional, pada porsi yang cukup, tentu itu tidak masalah. Menjadi masalah ketika itu berlebihan gitu ya. Memang kalau misalnya kita kayak makan itu ya, makan makanan Turkish delight dan seterusnya, itu buat saya memang too much gitu.
terlalu manisnya tuh terlalu luar biasa gitu, enggak banget gitu ya. Tapi kalau misalnya katakanlah dalam 6 bulan hanya makan itu satu tentu juga nggak apa-apa juga gitu ya. Yang penting adalah menjaga, kadar proporsinya. Nanti juga saya akan sampaikan di closing statement tentang konsep ini gitu. Jadi nggak bukan temuannya yang salah gitu ya, tapi kadang-kadang manusia yang berlebihannya itu yang kemudian, memunculkan masalah. Ini nanti menarik sekali, apa namanya, Bapak Ibu kalau misalnya mau membuka-buka lagi gitu ya, membaca-baca tentang, apa namanya, tradisi kuliner dalam Islam ini bagaimana sebenarnya memang konsep makannya itu benar-benar makan sehat gitu. Misalnya katakanlah, teknik cara memasak, itu dalam Islam itu lebih banyak dikenal dengan cara memanggang. Atau sedikit membakar ya, memanggang gitu ya. Ini menarik gitu. Sementara kalau di Indonesia ini luar biasa banget gitu ya, tiba-tiba kita jadi, apa namanya, pengkonsumsi minyak goreng terbesar di dunia gitu. Sementara kita tuh baru kenal minyak goreng itu baru, tahun 1800-an gitu. Walaupun mungkin sebelumnya sudah ada ya, tapi ini yang tercatat dalam literasi gitu. Ini kan, jadi luar biasa banget sehingga ketika minyak goreng nggak ada, terus semua kelimpungan gitu. Kalau saja kita memang mau kembali gitu ya ke sumber awalnya gitu, itu pasti akan insya Allah deh gitu ya, nggak mungkin salah gitu, udah pasti kita akan lebih sehat gitu. Bagaimana pasti ada buah dan sayur, bagaimana penggunaan, minyak zaitun, sebagai dressing di banyak sekali resep, kemudian penggunaan rempah-rempah, apa namanya, bukan hanya sebagai, bumbu, tapi juga, menjadi, semacam kayak minuman yang memang hanya dikonsumsi seperti itu gitu ya. Kayak kalau kita sekarang itu resep-resepnya Dr. Zaidul Akbar gitulah. Nah itu kan sebenarnya kan memang merujuknya ke, tradisi kuliner Islam gitu. Nah ini pasti insya Allah, apa namanya, tidak akan, bermasalah dengan kesehatan kita. Saya juga sepakat gitu ya dengan, sebenarnya salah satu hal yang menarik, Bapak Ibu, penemuan teknologi dalam Islam, ini nanti kapan-kapan ya kita bicarakan ya, penemuan teknologi dalam Islam itu selalu apa namanya, manfaatnya itu pasti akan lebih besar gitu. Jadi mikirnya tuh sampai ke manfaatnya jauh gitu. Nggak hanya manfaat sesaat, bahwa ini tuh jadi lebih gampang, ini jadi lebih mudah, ini, apa namanya, bisa lebih cepat, bisa lebih murah, nggak gitu gitu. Ini berbeda gitu ya dengan, konsepnya kapitalis gitu, yang pokoknya apa-apa asal segera bisa diuangkan nggak masalah. Nah, kalau sekarang kita menemukan banyak alat yang konon katanya bisa membuat hidup manusia modern lebih mudah gitu ya, masak nasi pakai rice cooker, bisa ditinggal tidur, sekarang juga goreng pakai deep fryer, kemudian manasin apa-apa pakai microwave dan seterusnya. Lalu kemudian sekian tahun kemudian berefek gitu ya, tiba-tiba munculnya sel kanker dan penyakit-penyakit lain gitu. Nah, ini sebenarnya, sesuatu yang menarik untuk dikaji. Bagaimana peradaban Islam menemukan teknologi-teknologi yang masih bermanfaat sampai berabad-abad kemudian dan nyaris, near effect gitu ya, nyaris nggak ada efeknya gitu. Tapi kenapa teknologi-teknologi modern yang ditemukan ini kok terus baru 10 tahun aja sudah muncul, banyak banget keluhan. Nanti kapan-kapan kita bahas sendiri ya tentang, temuan teknologi-teknologi ini, pasti menarik. Begitu? Oke, Syukron Mbak Uti. Apaan dia, Yan? baik. Terima kasih Mbak Utik. Ini juga sepertinya bisa sekaligus tadi ya statement Mbak Utik bisa sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Reni Khaironi. Saya bacakan, Mbak Utik izin bertanya, tadi disampaikan bahwa pasta itu terbuat dari tepung yang tinggi gluten. Bukankah makanan tinggi gluten kurang baik? Apakah saat Muslim dulu membuat pasta pertama kali hanya membuat makanan saja tanpa mengetahui manfaat atau mudaratnya atau bagaimana? Jadi kalau saya simpulkan tadi tentang porsinya ya, Betul, selama itu betul. porsinya sesuai, insya Allah aman. Tapi kalau berlebihan, nah itu yang bisa berakibat menjadi kurang baik. Mungkin Betul. begitu Jadi kira-kira ya. sebenarnya kalau di glutennya itu pada pembuatan pasta itu hanya membuat dia itu jadi, lebih elastis gitu ya, jadi akan lebih mudah dibentuk. Kalau kita tahu kan pasta itu bentuknya macam-macam ya, nggak kayak mie yang cuman, panjang-panjang begitu ya, kan itu ada yang kayak bentuk kayak kupu-kupu, kayak kipas, kayak apa, itu bisa dibentuk menjadi seperti itu memang karena memang dia tuh, secara adonannya itu menjadi lebih elastis. Betul kalau sekarang tiba-tiba, semua maunya gluten free, semua maunya gluten free gitu ya, tapi tadi seperti disampaikan Mas Regi gitu, pada porsi yang memang secukupnya, itu tentu tidak masalah. Tapi menjadi masalah ketika itu dikonsumsi setiap hari gitu ya, konsumsi instan gitu ya, udah pastilah gitu ya, 5 tahun, 10 tahun kemudian muncul efek gitu. Tapi ketika misalnya tadi 6 bulan hanya makan 1 lokum gitu, 1 Turkish delight, ya rasanya nggak apa-apa juga gitu ya, walaupun manis sekali gitu, begitu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga ini juga bisa menjawab langsung pertanyaan Ibu Reni ya, Bu Reni. Sebentar. Ini sebelum saya lanjutkan pertanyaan, Mbak Utik, bisa jadi hari ini kita agak lebih molor nih. Bagaimana, Mbak Utik? Apakah masih ada Ayo, waktunya? saya sih senang banget Mas. Mangga, mangga.
Baik, terima kasih. Jadi kita coba lanjutkan sampai semua pertanyaan diselesaikan ya, karena saya baca sepintas ini pertanyaannya semakin tajam nih ya. Nah, kaitannya nanti dengan siar-siar. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa juga dulu, ini alhamdulillah kalau saya tidak salah baca telah bergabung dengan kita Pak Fadian Paham nih, Wah, dari Masya Allah. komunitas pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Selamat bergabung Pak Fadian. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Fadian, Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum Pak Fadian. Biasanya Mas baru Adi, beres jam 7 Mas pagi. Budi, terima kasih Mas Budi. Oh, ini keponakannya Bu Empet ya? Waktu Iya, itu saya pernah betul. dikirim fotonya. Iya betul. Iya. Kasih Biasanya Pak Fadian ini baru jam 7 baru selesai kajian subuh nih. Kita mah baru ya, insya Allah kita juga lanjut ya. Nah, pertanyaan selanjutnya saya bacakan dari Mbak Nana ya. Assalamualaikum, Afwan mau tanya, untuk proses fermentasi buah-buahan apakah juga peradaban dari Islam? Karena sekarang yang gencar justru dari pihak luar akan manfaat fermentasi buah-buahan. Baik, terima kasih. Yang tercatat dalam kitab, sepanjang yang saya baca, yang tercatat dalam kitab-kitab itu adalah proses distilasi ya. Jadi penyulingan gitu. Kalau untuk fermentasi barangkali mungkin ada, saya yang belum menemukan. Nanti tapi saya bisa carikan kalau memang itu yang dibutuhkan gitu ya. Tapi kalau distilasi penyulingan itu ya bagaimana mereka mengekstrak tumbuhan, buah, bunga dan seterusnya untuk digunakan macam-macam, nggak hanya digunakan dikonsumsi sebagai makanan minuman gitu ya, tapi juga digunakan sebagai obat, sebagai parfum dan seterusnya. Ini memang ada salah satu apa namanya temuan peradaban Islam yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah proses distilasi itu. Begitu. Kalau untuk fermentasi nanti saya coba akan carikan apakah betul dari peradaban Islam atau memang zaman Nabi. Sudah ada zaman Nabi, Mbak Uti. Oke, kafir itu ya, Ustaz ya. Iya, dalam surat Susu. An-Nahl, dari makanan anggur kamu buat minuman yang segar, tapi juga dari anggur terjadi sesuatu yang haram. Jadi homer itu fermentasi bicara. Oke, baik. Di surat An-Nahl 62. Oke, baik. Tapi barangkali kan kalau untuk proses fermentasi khamr itu memang sebelum Islam juga sudah ada gitu ya. Jadi maksudnya apakah memang bersumbernya itu untuk sesuatu yang katakanlah bermanfaat atau diindustrialisasi atau apa gitu, barangkali nanti kita cariin itunya gitu ya, Bi ya. Tapi kalau untuk proses fermentasi anggurnya sendiri kan memang dari Romawi, dari peradaban sebelumnya, dari Mesir kuno pun juga sudah membuat khamr itu gitu. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Uti. Ini pertanyaan selanjutnya saya bacakan, tapi sepertinya ada 2 pertanyaan yang bisa dijawab sekaligus nih ya Mbak Uti, karena ujung-ujungnya pertanyaannya agak kesamaan. Dari Pak Muhammad Ridwan, saya mau bertanya Mbak, bagaimana caranya agar pembahasan semacam ini mengenai peradaban Islam di masa lalu bisa sampai ke generasi saat ini? Dan bagaimana caranya agar generasi saat ini punya ketertarikan mempelajari peradaban Islam masa lalu? Karena zaman sekarang sudah sangat terpengaruh oleh kecanggihan teknologi. Nah, itu dari Pak Muhridwan. Saya coba kaitkan dengan pertanyaan dari Ibu Rosmini dari Makassar ya. Selamat pagi Makassar. Assalamualaikum. Melihat keluarbiasaan peradaban Islam dalam berbagai aspek, terkhusus makanan dan adab-adab makan saja, kita melihat semua dipelopori oleh Islam. Lalu kenapa hari ini kondisi kaum muslimin terpuruk dan semua kemajuan seolah dari barat? Ya, mudah-mudahan ini terkait ya pertanyaannya, jadi bisa dijawab sekaligus oleh Mbak Uti. Silakan, Mbak. Baik. Saya coba jawab dulu yang pertama. Mas, tolong di-remind dulu Mas, yang pertama tadi bagaimana sih sebenarnya mendingan jawab dari satu-satu. Pak Muhammad Ridwan, jadi bagaimana bahwa peradaban Islam di masa lalu itu ke anak muda gitu ya. Bisa sampai ke generasi baik. saat Ini sebenarnya Pak Ridwan, ini menjadi concern saya juga gitu ya, bersama teman-teman. Sekarang itu menarik Pak Ridwan, kalau beberapa tahun yang lalu gitu ya, katakanlah anak-anak muda ini akan menjadi keren ketika bisa bicara tentang tren teknologi, tren gadget, tren film, tren musik gitu ya. Tapi sekarang ini mungkin baru sekitar 5 tahunan terakhir ini, itu di sosial media itu sudah marak gitu. Anak muda itu keren kalau bisa ngomongin tentang sejarah Islam. Ini ditandai dengan munculnya banyak akun-akun yang dikelola oleh anak-anak muda itu yang memang betul-betul pegiat sejarah gitu ya. Banyak sekali gitu, dan mereka itu bikin konten-kontennya juga
juga keren-keren gitu ya, nggak hanya tulisan tapi juga apa namanya konten visual, kemudian juga konten-konten di YouTube dan seterusnya gitu. Jadi mereka tuh akan keren ketika bisa ngomongin tentang Tariq bin Ziyad, mereka akan keren ketika bisa ngomongin tentang Salahuddin Al-Azubi dan seterusnya. Ini sebenarnya seiring dengan datangnya gelombang hijrah ini gitu. Eh, saya sangat yakin gitu ya, sebenarnya segala segala kemajuan teknologi ini adalah senjata gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya gitu. Kalau kita bisa menggunakannya dengan tepat, maka akan memberi manfaat pada kita. Begitupun dengan sosial media. Saya termasuk salah seorang yang sangat concern dan memang campaign kemana-mana tentang sosial media dakwah. Jadi bagaimana menggunakan sosial media kita itu untuk dakwah. Kalau perintahnya adalah sampaikan walau satu ayat, setidak-tidaknya sekarang sampaikan walau hanya satu caption dakwah. Dan ini tuh memang sangat relate banget dengan anak muda gitu ya. Ketika anak-anak muda ini apa namanya hidupnya itu dengan gadget itu benar-benar kayak kembar siam gitu, nggak bisa dipisahkan gitu dari bangun tidur sampai tidur lagi mereka selalu pegang gadget. Ini akan menjadi sarana yang efektif banget gitu. Dan ini memang sudah dimanfaatkan oleh saya tahu persis gitu ya beberapa teman-teman. Tentu ini harus butuh gandengan lebih besar lagi gitu. Karena saya bolak-balik saya sampaikan apa namanya bagaimana sih sebenarnya teori viral di sosial media gitu ya. Teori viral itu nggak usah dilawan dengan apa namanya misalnya ada konten-konten yang nggak karu-karuan muncul gitu ya di bermacam sosial media. Itu nggak usah dibantain satu-satu, tapi bikin konten yang lebih viral dari itu. Dengan sendirinya itu nanti akan hilang gitu. Jadi memang teorinya seperti itu gitu. Yang muncul katakanlah dilihat 1.000 orang akan ketutup dengan yang muncul dilihat 100.000 orang, yang muncul akan ketutup dengan dilihat oleh 1 juta orang. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat konten lebih menarik, bermanfaat, dan seterusnya yang lebih viral dari konten-konten nggak bermanfaat itu gitu. Nah ini juga sebenarnya yang sering saya apa ya kayak roadshow gitu ya ke teman-teman di apa namanya di sekolah-sekolah kemudian di kampus-kampus gitu bagaimana kita menggunakan sosial media kita ini sebagai sosial media dakwah. Saya yakin gitu ya ketika ada satu konten bermanfaat yang kemudian hanya dengan 1 jempol teman-teman untuk nge-share kalau memang belum bisa memproduksi konten tapi ada 1 juta orang yang menge-share gitu ya akan ada 1 juta orang yang terpapar informasi itu. Kalau 1 juta orang ini masing-masing punya teman 100 aja ini sudah ada 100 juta yang terpapar dan seterusnya gitu. Teorinya seperti itu. Jadi bagaimana cara informasikan tentang sejarah peradaban Islam ini salah satu juga alasan saya kenapa saya menulis buku sejarah dan peradaban Islam yang dikemas dalam bentuk buku traveling. Karena nggak ada anak muda di dunia ini yang nggak kepengen keliling dunia gitu ya. Buku sejarah dan peradaban Islam bisa-bisa saja ditulis gitu ya. Tapi tentu yang baca akan sangat terbatas. Tapi ketika misalnya kita ngomongin tentang Real Madrid, tentang Santiago Bernabeu, tapi terus kemudian kita masukkan gitu bahwa Madrid itu adalah kota yang dibangun oleh peradaban Islam. Asal katanya adalah Madrid yang berarti dan seterusnya gitu ya. Ada apa di sana, ada apa di sana. Ternyata sepelemparan batu dari Santiago Bernabeu ada apa dan seterusnya. Itu pasti akan lebih menarik untuk anak-anak muda saat ini, lebih dekat dengan mereka, lebih relate dengan kehidupan sehari-harinya gitu. Sama kayak begini, ketika misalnya saya cuma ngomong kemarin ini kemarin saya posting di sosial media saya ya tentang mukbang ini gitu. Ketika misalnya kita hanya ngomongin tentang bahwa pasta itu berasal dari peradaban Islam, bahwa es krim dari peradaban Islam, bisa-bisa hoax tuh, memang suka overklaim apa-apa yang bagus ngomongin dari Islam gitu dan seterusnya. Tapi ketika direlatekan dengan apa namanya tren mukbang, dengan tren kenaikan tayangan kuliner di YouTube dan seterusnya gitu, itu pasti mereka akan lebih cepat untuk masuk dulu. Oh iya benar, data ini benar, informasi ini benar, sehingga informasi berikutnya akan lebih mudah untuk mereka terima. Ada strategi komunikasinya yang seperti itu. Ini jadi tanggung jawab kita bersama. Begitu, itu yang pertama ya. Lalu yang berikutnya yang dari Makassar tadi, bagaimana Mas pertanyaannya? Ya, jadi intinya melihat keluar biasaan peradaban Islam dalam berbagai aspek, terkhusus makanan dan adab-adab makanan saja, kita melihat semua dipelopori oleh Islam. Lalu kenapa ini kondisi kaum muslimin terpuruk dan semua kemajuan seolah dari barat? Baik, jadi kalau Profesor Dr. Ragib Arsirjani dalam bukunya itu menyebutkan bahwa umat Islam saat ini itu sedang pingsan. Percayalah, sedang pingsan, belum mati. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, kita itu habis kayak ada kecelakaan benturan besar jeger gitu ya, lalu kemudian amnesia, ini drama Korea banget gitu ya, bangun amnesia, kita itu lupa gitu, kita itu siapa, apa segala macam, dan informasi yang terpapar di sekitar kita ini adalah semua hal itu yang berhebat itu berasal dari barat, sehingga kita mempercayai itu yang terjadi gitu.
apa yang harus kita lakukan gitu ya, kita segera sadar gitu ya, kita segera sadarkan gitu ya dengan cara apa namanya, memasukkan informasi-informasi yang tepat gitu ya ke semuanya. Ini strategis banget misalnya katakanlah Bapak Ibu yang ada di sini gitu ya, yang mempunyai anak-anak masih kecil di rumahnya gitu ya, ketika mereka itu setiap hari gitu ya dongeng pengantar tidurnya adalah kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi, kehebatannya Thareq bin Ziyad, kehebatannya Harun al-Rasyid dan seterusnya. Nggak ada kepikiran tiba-tiba mereka itu kepengennya itu terus apa namanya informasinya itu bahwa penyelamat dunia adalah Batman, adalah Superman, pasti tidak gitu. Saya sangat meyakini itu karena saya dibesarkan dengan cara seperti itu gitu. Bahwa memang feeding informasi ini menjadi penting banget gitu. Kenapa kita kok sekarang seakan-akan percaya semua hal berasal dari barat gitu. Percayakah Bapak Ibu gitu ya ketika apa namanya barat itu belum bisa mandi gitu ya, kita yang ngajarin mandi gitu ya, kita itu sudah bisa bikin toilet di lantai 2 dengan sistem sanitasi yang sudah bisa mengalir dengan benar gitu ya, yang seperti yang kita gunakan saat ini gitu. Terus tiba-tiba mereka kita ajarin untuk baca, tulis dan seterusnya, terus bawa senjata keluar dari negerinya, pergi ke negeri-negeri yang jauh, ke negeri-negeri muslim lalu merampok kekayaan kita melalui kolonialisasi, yang seperti itu. Dan informasi-informasi yang seperti ini memang apa namanya tidak tersampaikan dengan benar gitu ya, sehingga yang memang dalam mindset kita, oh semua hal yang hebat itu berasal dari barat. Iya betul dari barat, tapi baratnya adalah Andalusia, begitu. Ya, luar biasa ya topiknya, jadi nyambung sampai kepada penyebaran media sosial, penyebaran informasi tentang sejarah yang jarang atau sulit kita temui, walaupun sekarang medsos itu sudah meraja, tapi kajian-kajian literasi tentang kebesaran Islam di masa lalu yang tertutup oleh kebesaran Eropa ini, ya alhamdulillah salah satunya ada Mbak Utik ya yang terus menggali informasi seperti itu, jadi bisa terus berbagi kepada kami semua seperti yang diharapkan oleh para jamaah kajian subuh pagi ini. Mbak Utik itu banyak sekali di chat mereka menanti kajian-kajian selanjutnya ya tentang sejarah maupun tentang teknologi di masa lalu ya yang dikembangkan oleh Islam. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi, kayaknya pertanyaan terakhir nih Mbak Utik. Mengenai junk food. Jadi pertanyaan dari Pak Syahdan Al-Fatih. Bismillah, izin bertanya terkait tren junk food yang kalau dilihat dari kaidah yang disampaikan oleh Mbak Utik tadi, apakah memenuhi kaidah makanan sebagai obat? Dan seperti kita tahu, efek apa yang kita makan sangat berpengaruh terhadap keberkahan. Demikian pertanyaan. Betul. Terima kasih pertanyaan Pak. Kalaupun makanya disebut istilahnya junk food ya, makanan sampah gitu ya. Jadi ya tentu saja apa namanya kalau kita mau membicarakan dikaitkan dengan kesehatan dan seterusnya, barangkali memang jauh gitu ya. Tapi ini memang salah satu efek dari kapitalisme gitu ya. Jadi bagaimana banyak hal gitu ya, nggak cuma makanan gitu ya, tapi semua hal yang terkait dengan hidup kita gitu ya, itu menjadi kalau nggak melakukan itu lo nggak asik gitu ya. Kalau nggak melakukan itu lo nggak gaul. Kalau nggak melakukan itu lo nggak bagian dari kita gitu. Jadi kalau nggak makan junk food itu nggak keren gitu ya. Itu yang tertanam di apa namanya di mindset anak-anak. Di teori komunikasinya itu ada gitu ya. Bagaimana para pelaku industri periklanan itu membuat harus kata apa yang muncul di detik keberapa dan seterusnya gitu, sehingga kata beli itu hanya sekali diucapkan tapi terus kemudian tertancap di otak itu seperti 30 kali instruksi untuk beli gitu ya. Ada teorinya yang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kenapa terus kemudian itu jadi bagian dari gaya hidup, karena ya memang itu gitu yang diinginkan oleh industri kapitalis ini gitu ya. Kalau enggak nanti enggak ada yang beli juga gitu ya. Kalau enggak nanti orang tahu gitu ya, makan satu cukup nggak sehat gitu. Nah kalau kemudian itu jadi gaya hidup, kalau enggak itu nggak keren gitu. Ini sebenarnya ketahuan ya waktu di awal pandemi kita baru tahu gitu, nggak ngopi di kedai kopi yang mahal tuh ternyata juga nggak apa-apa gitu. Bahwa ternyata secangkir kopi yang harganya 50.000 itu nggak ada artinya dengan kopi yang kita minum, katakanlah kopi yang digunting bukan yang digiling gitu ya. Ternyata ya rasanya kopi ya gitu-gitu aja, yang dibayari adalah gaya hidupnya gitu. Nah ini juga gitu ya terkait dengan makanan tadi gitu. Kalau
katakanlah memang dari awal tidak dikenalkan dengan junk food gitu ya, walaupun agak susah pasti karena kan penetrasi iklannya memang luar biasa gitu ya ke anak-anak. Kalau memang dari awal tidak dikenalkan bahwa ayam Suharti itu lebih enak daripada ayam junk food gitu ya, pasti juga akan tertanam di benak anak-anak adalah seperti itu gitu. Tapi bagaimana mungkin bisa mengenalkan hal seperti itu kalau orang tuanya sendiri pun tidak melakukannya gitu ya, sama aja gitu ngelarang-larang anak-anak batasin pakai gadget, tapi ngomongnya sambil terus aja matanya nggak bergerak dari handphonenya, ya tentu akan susah gitu. Tapi kalau misalnya memang mau gitu ya, sebenarnya kan kearifan lokal apalagi kalau di makanan Sunda itu kan di Indonesia ada penelitiannya yang merupakan cara pengolahan makanan yang paling sehat kan dengan dipepes dan seterusnya gitu. Oh, Pasti begitu ya, Mbak? iya betul. Itu dipepes itu salah satu jadi pengolahan makanan paling sehat di dunia itu ada di Jepang, Mas. Oh, Teknik-teknik yang digunakan untuk pengolahan makanan itu mereka paling sehat. Tapi kalau di Indonesia itu salah satunya teknik dipepes itu merupakan teknik yang paling sehat. Walaupun itu sebenarnya udah overcook ya, apa namanya, sari makanannya itu udah kemasak semua gitu karena memang iya. lama gitu prosesnya. Tapi itu memang, steam, apa namanya, mengukus itu memang lebih lebih sehat ketimbang misalnya dengan menggoreng atau, membakar dan seterusnya gitu. Nah itu kalau itu memang bisa apa, dibiasakan gitu dalam rumah tentu yang junk food itu nggak akan tertancap kuat, di benak, kita gitu. Begitu? Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Iya, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya. Eh, Luar biasa. Jadi saya baru tahu tuh kalau bahwa teknik pepes itu dari tanah Sunda paling bagus. Makanya hasilnya Betul. Mojang dan Jajaka Pariangan, Karasep dan Garelis gitu ya. Kulitnya juga paling halus kan, Mas? Begitu ya. Ya, Betul, betul. tidak berlaku untuk saya, tapi walaupun orang Sunda. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanya jawab tadi sudah berjalan ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagi-bagi door prize ya, hadiah buku. Mumpung juga kebetulan Mbak Utik masih bisa menyempatkan waktu, barangkali dari Ustadz Wijayanto atau Bunda Mpet ingin menambahkan atau melengkapi, kami berikan waktu nih, Ustadz 5 menit mungkin. Ui. Silakan Umi. Makanan itu sangat berpengaruh dunia dan akhirat. Kita lihat dulu Adam alaihissalam itu diusir dari surga hanya karena makanan. Iya. Makanya dari makanan juga nanti berpengaruh kepada doa-doa kita, akan sampai apa tidak. Bagaimana kalau makanan haram, pakaian najis, perbuatan maksiat, ternyata makanan itu pengaruh. Makanya di dalam adabut ta'am itu ada pada makan itu ada 28 itu nggak akan selesai dalam 2-3 sesi. Kenapa? Kalau itu dari Rasul, artinya itu perlu digali karena ini banyak dokter-dokter yang gabung. Kenapa kalau lalat itu masuk di minuman atau makanan suruh nenggelamkan, itu perlu maksudnya ada apa di balik itu? Saya pikir ini kan banyak dokter-dokter ahlinya ya. Itu saya pikir Mbak Uti untuk makan itu perlu 4-5 kali pertemuan. Kenapa nggak boleh niup? Itu kalau saat Omikron ini sangat bisa dipahami kenapa nggak boleh niup makanan panas. Kenapa kok? Ya dari panasnya itu sendiri itu menunjukkan bahwa jangan terlalu panas. Ternyata itu aspek kesehatannya kan luar biasa ya. Belum yang lain-lain. Itu yang lain-lain. Artinya sampai di dalam Islam itu ngaduk aja suruh sesuai dengan tawaf. Ngaduk makanan tuh. Itu ada aspek spiritualnya. Karena dengan ke kiri itu akan naik. Maka tawaf itu ke kiri, maka lari itu maraton pasti ke kiri. Itu kalau ke kanan nggak nyaman. Itu posisi jantungnya. Ini nggak saya bahas ya. Itu juga strategi marketing biar nanti dokter-dokter itu mau menjelaskan itu. Ini kan banyak ya forum ini yang luar biasa. Belum lagi ada 28 aturan. Artinya kenapa makan itu malah disunahkan duduk. Nah, pasti ada sesuatu di balik itu. Karena tidak ada satu hal yang disampaikan Rasulullah kecuali nanti pasti ada sesuatu yang ada sisi aspek-aspek ya bukan hanya aspek spiritualnya itu. Jadi ini ada aspek-aspek karena makanan ini gini, makanan itu yang membedakan orang Islam dengan orang non-Muslim atau makanan yang cara Islami dengan tidak itu nanti di satu saja. Makanan itu bisa kenyang, makan itu bisa sehat, makan itu bisa punya energi. Tapi ada makanan yang
keempat, ini yang tidak ada di dalam orang yang tidak diberkahi. Tadi pertanyaan Pak Fatih bagus sekali, kaitannya dengan ada orang sehat segar, tapi nggak ada kekuatan untuk ke masjid, nggak ada kekuatan untuk sholat jamaah, nggak ada kekuatan. Bisa tawaf dari mall ke mall itu bisa, wah tawafnya. Tapi kenapa sholat duhurnya ditinggalkan? Itu dari makanan. Dan seterusnya. Waktunya sudah lewat, nanti kapan-kapan nanti bahas lagi. Iya. Dan Prof. Satomi itu mengusahakan halal di Jepang. Dan dia baru bangun masjid juga. Dan nanti kapan-kapan kita minta Pak Regi, Prof. Satomi. Insya Allah, Ustaz. Dan seterusnya lah. Ini to be continue. Terima kasih, syukran. Oke, baik. Terima kasih, Wi. Baik. Wi, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti saya mau minta izin kasih pertanyaan kepada jamaah nih untuk mendapatkan hadiah buku. Langsung aja nih ke Mbak Utik, kepada mau kita kasih ke siapa nih buku pertama kepada jemaah yang atau penanya yang beruntung nih pagi hari ini. Baik, buku pertama diberikan tadi pada penanya pertama tadi, Mas Bu siapa Damayanti apa siapa tadi? Ya, Ibu Evia. Sebentar. Penanya pertama. Yang tentang mie ya? Ya pokoknya pertanyaan dibacakan pertama tadi, Mas. Iya, dari Ibu Ade Damayanti. Ibu Ade Damayanti yang menanyakan tentang sejarah mie ya. Terima kasih. Bu Ade, selamat ya sudah mendapatkan hadiah satu buku. Kalau berkenan Ibu Ade dan juga nanti para pemenang yang beruntung, nanti tolong sampaikan kontaknya ke Kang Dea ya. Bisa dijapri di kolom chat ini atau menjapri lewat WhatsApp-nya Kang Dea yang tercantum juga di kolom chat ini. Ada beberapa postingan Kang Dea, bisa japri lewat chat di kolom ini atau lewat nomor WhatsApp-nya. Ya, selamat kepada Bu Ade. Nah, untuk jemaah yang beruntung kedua, atau mungkin mau dikasih pertanyaan, saya mohon kesediaan Pak Ustadz Wijayanto untuk menentukannya nih. Pak Ustadz, kami persilakan. Saya paling mengapresiasi orang yang paling sepuh. Kira-kira siapa selain Bu Empet ya? Selain Empet itu siapa yang nuduh nih ini? Iya. Empet sudah hangus kalau siapa yang boleh hangus. Yang join di sini yang paling sepuh, yang paling kolot, yang paling tua siapa? Kalau begitu saya nanti angkat tangan aja resen yang usianya di atas 70. Adakah? Ada Silakan. Ibu Siti Rahmah ke 77 tahun dan istiqomah kalau ngaji, kalau Zoom ikut. Wadede. Hadir di Ya, sini. Bu Siti Rahmah. Hadir. Bu Siti Rahmah. Sebentar. Ibu, baik. Ibu Siti Rahmah, bisa di-unmute sebentar? Atau masih menyimak kajian ini, Bu? Bu Siti Rahmah tuh Pak Dede. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Nuhun kasadayanan nutus ngayakeun ieu nya acara Zoom betul-betul bermanfaat bagi kita yang sudah CDIW cicing di imah wae. Alhamdulillah kita sambil tinggal di rumah tapi mendapat ilmu. Hatur nuhun kasadayana terutami ke Pak Rustam, sareng kasadaya Sami-sami, Bu. Sami-sami. Tolong di-translate. Aduh, Mbak Uti, saya senang sekali dengan acara-acara Mbak Uti ini ya. Dari makanan, bunga, ya taman. Aduh, saya taman itu senang sekali. Kopi, apalagi Mbak Uti. Kemarin 2 kali tentang Mesir. Oh iya, Mesir. Saya senang sekali sampai saya bilang sama Pak Rustam waktu ketemu di anaknya Ibu Empet. Aduh, kita kayaknya kalau saya masih kuat kalau ke Mesir sampai seperti perjalanan Mbak Uti seneng banget. Saya bilang gitu ya. Sungguh Mesir itu peninggalan peradaban yang sangat tua ya. Dan sebetulnya kalau kita dulu
sekolah itu belajar sejarah dari sejak zaman purbakala ya Mbak Uti. Lain dengan anak-anak yang belajar sekarang di sini sejarahnya nggak tahu sejarah dari mana. Kalau kita peradaban dari zaman sebelum abad Masehi ya sudah belajar itu zaman di sekolah sejak SMP ya. SMP apa masih di SD ya, saya masih lupa. Ya barangkali ada yang masih mau bicara yang lain. Senang sekali saya mengikuti Zoom ini. Semoga terus berlanjut ya. Alhamdulillah turun kesedayana. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Rahma, nanti insya Allah dari kami akan menghubungi ya. Nanti kami minta nomornya ke Bunda Ampet, mungkin punya ya Bunda ya? Ya. Ya, nanti kami minta ke Bunda Ampet. Turun, jazakallah yang kasiron. Sawang Suna. Baik, kepada satu buku lagi untuk jamaah yang beruntung pada hari ini. Untuk mau pertanyaan atau kuis atau apapun, saya serahkan kepada Pak Rustam. Bunda Empet aja. Bunda Empet, maka Ya. boleh Bunda. Ya, aduh, siapa lagi ya? Sebentar. Jangan putrinya tapi. Jangan. Putrinya mah dari saya aja. Udah, Kalau bisa kayaknya kepada udah pernah dikasih bukunya. Udah. Ibu Heti Sunario. Setuju. Oh, iya. Setuju ya Pak Rustam. Setuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Heti Abdi oge dah hoyong meser, deh hoyong rada seueur, hoyong ngabagikeun karerencangan. Alhamdulillah. Iya nama di Pasihan Para Bala sosial. Meser. Mohon kawita bade menghubungi Ibu Ade Rustam hoyong ngagaleh 30 buku lah minimal gitu. Masya Allah. Nanti kami hubungi Ibu Heti. Hatur nuhun Bunda Empet. Iya. Sami-sami. Kalau yang betul hadiah ini nanti ditanda tangan sama penulisnya, Bu. sama Mbak Upik ya. Mbak Upik, terima kasih sekali ya. Ya, terima kasih Bu Heti. Mbak Upik ini adalah perias terkenal di Bandung. Jangan begitu. Udah sekarang lanjut ya. Baik, Bu Enggak Heti. lanjut. Terima kasih ya. Jadi kalau Makasih ya. tadi dari yang tinggal di Jakarta maupun di Jawa Tengah, tadi beliau menjawab pakai bahasa Sunda, saya bantu terjemahkan. Maaf. Allah akan Kita tanyakan ke Uwi, kira-kira paham nggak artinya apa? Roaming buat Uwi Uwi jadi mah roaming. translator. Ya, insya Allah akan Terjemahnya sebodoting. Uwi udah tahu bahasa seperti itu hebat. Aduh. Oke, baik ya. Menarik Senang. sekali ya. Acara pagi hari ini seru ya. Seru. Ditambah Seru, dengan betul. narasumber lain, juga para penanya yang memang pertanyaannya juga sangat-sangat menarik begitu ya. Dan juga dari pertanyaan itu jadi muncul lagi isu-isu baru yang bisa kita bisa bahas di kajian-kajian selanjutnya insya Allah. Ya. Amin. Nah, Bapak Ibu, terima kasih banyak nih semuanya atas kehadiran pada hari ini, para sepuh, Bunda Empet, Ustadz Widianto, Pak Fadian, ya, Pak Rustam, juga rekan-rekan dan para hadirin. Sebelum kita tutup Doa dulu. pagi hari ini, kita minta Mbak Utik untuk menyampaikan dulu closing statement-nya. Baik. Insya Allah nanti ditutup dengan doa, mungkin minta kesediaan dari Ustadz Widianto atau Bunda Empet ya untuk membacakan doa Oke. penutupan ya. Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ada istilah you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Dalam Islam, makan bukan sekedar makan. Makan bukan sekedar untuk kenyang dan memburu kesenangan. Karena tersebut dalam hadis, tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaklah sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Jadi kita makan untuk menegakkan punggung supaya ibadah kita lancar. Begitu. Lalu saya ada satu kalimat yang mau saya state tadi, ada kalimat yang disampaikan oleh Pak Rustam, peradaban Islam pernah berjaya meninggalkan jejaknya hingga saat ini. Di buku saya yang terbaru, mohon didoakan segera selesai prosesnya, ada satu kata yang ingin saya hilangkan. Kata pernah. Peradaban Islam berjaya meninggalkan jejaknya hingga saat ini.
bukan kata pernah. Kalau kata pernah berarti tidak akan terulang, sudah pernah. Tapi tanpa kata pernah, selamanya kita akan berjaya. Itu yang ingin kita sampaikan dan kita sebarkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut saja dengan doa penutupan ya. Mungkin dari Bunda Empet ya. Dari Ya. sini, mohon kesediaannya. Mau Ui? Silakan. Mau Ui, mau Bunda? Bunda. Bunda aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair. Bismillahil la yadurru ma asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nambet. Terima kasih Mbak Uci. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ui. Terima kasih untuk semuanya, terutama Khalifah Tur, Bapak Rustam, Bunda Empet yang Bu juga telah Heti. mengundang saya, Mbak Uti yang luar biasa, semuanya Khalifah Tur luar biasa. Terima kasih. Semoga Terima kasih. sehat, semoga terus bisa mengikuti acara-acara yang sangat Amin. bermanfaat bagi kami semuanya. Insya Allah dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Wabarakatuh. Insya Ini Allah saya dengan juga Mbak Uti kita jumpa lagi 2 minggu ke depan ya. ya 2 Penghilap pekan adi lagi. hoyong 30 minimalnya upami ayah bukuna. Kak Siap. Ibu Ade Rustam, punten. Siap. Mangga Bu. Mangga. Ini saya mau menyapa dulu, ini ada sahabat saya yang baru datang dari Mesir, Ustadz Said Akbar. Terima kasih sudah bersedia bergabung. Ini salah satu dini hari ya? alma mater dari enggak, sudah di Indonesia sekarang, Pak. Oh, sudah Beliau di Indonesia. selesai, sudah mau melanjutkan mengabdikan ilmunya di tanah air. Terima kasih sudah berkenan join. Tadi Ya, juga terima ada kasih Mas Mbak Uti atas Umair. materinya ya. Allah luar biasa Ya. sekali. Terima kasih. Terima kasih. Tadi di awal juga bergabung Mas Umair, cuman saya nggak nyimak sampai karena udah tengah malam mungkin Iya. sudah live duluan. Oke, baik. Ya, Saya Mbak lanjutkan. Utik, substansinya kan tidak boleh berlebihan ya Betul. untuk makan. Betul. Jadi Bu Empet masih boleh sinerit Bu. Boleh. Asal jangan berlebihan. Siap. Sama kikil boleh. Siap, mau kapan? Karena minggu-minggu ini saya kerja dengan Ibu Heti Naryo. Jadi saya ada fee-nya, nanti kita makan. Jadi di booking kan Bu? Ya, oke. Oke, Saya, Pak. baik. Yang kemarin undangannya Bu Pet, saya sama istri belum dapat. Ini rapel. Dirapel. Uwi kan katanya kirimannya.